Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusman Rifai. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang peran kehakiman. Kelompok saya terdiri dari Ahmad Fatoni, Baranugraha Fikriansyah, saya sendiri Muhammad Faruf dan Raudia Fitriani. Tugas pokok dan fungsi kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca amandemen. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung seperti Peradilan Umum, PT-UN, Peradilan Militer, Peradilan Agama, serta Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 2 ayat 1 JO, Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Berikutnya yaitu tugas pokok dan fungsi setiap jabatan dalam Pengadilan Negeri Serui. Akan menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi setiap jabatan dalam Pengadilan Negeri Serui. Yang pertama ada ketua. Tugas pokoknya yaitu mengendalikan, menyelenggarakan pelaksanaan wewenang institusi pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan di pengadilan. Fungsinya yaitu menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin atau pembangunan, melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas, dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan. Lalu sebagai kawal depan Mahkamah Agung yaitu dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para hakim dan pejabat kepanitiaan, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya. Masalah tingkah laku atau perbuatan hakim, pejabat kepaniteraan, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya. Yang kedua ada wakil ketua. Tugas pokoknya yaitu membantu ketua mengendalikan, menyelenggarakan pelaksanaan wewenang institusi pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan di pengadilan. Fungsinya yaitu membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta perorganisasiannya. Lalu mewakili ketua bila berhalangan, lalu melaksanakan delegasi wewenang dari ketua, dan melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. Yang ketiga yaitu ada panitera. Tugas pokoknya yaitu membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi perkara. Fungsinya yaitu kedudukan panitera merupakan unsur pembantu pimpinan. Panitera dengan dibantu oleh wakil panitera dan panitera muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan. Lalu bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya.